Episode 1601-1605. Bab 1601 Dekrit Tanpa Kata. Cucuyan tersenyum kepada Zuan sambil menjelaskan, kompetisi sekte besar adalah konvensi yang diadakan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu, para penganut Tao membagi diri mereka menjadi 9 sekte. Setiap sekte percaya bahwa teori dan metode pelatihan mereka benar. Mereka semua juga orang yang sangat sombong, jadi perkelahian mudah terjadi setiap kali ada masalah. Hal itu menyebabkan ke-9 sekte menderita banyak korban. Kemudian, para orang bijak dari 9 sekte menyadari bahwa hal-hal tidak dapat terus berlanjut seperti itu, karena itu tidak hanya akan menyebabkan para jenius mereka binasa, tetapi juga dengan mudah membentuk dendam yang tidak dapat dilenyapkan. Namun, sudah ada dendam di antara 9 sekte, jadi tidak ada cara bagi pertempuran untuk sepenuhnya berakhir. Oleh karena itu, seseorang mengusulkan ide untuk mengadakan kompetisi besar dalam 9 sekte. Dengan cara ini, para pengikut dapat bertarung di atas panggung, dan dengan para tetua yang menonton, lebih mudah bagi mereka untuk mengendalikannya. Para pemimpin sekte besar saat itu merasa bahwa metode itu tidak hanya akan menghilangkan konflik, tetapi juga memotivasi para pengikutnya untuk berevolusi dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, tradisi itu terus berlanjut. Karena mempertimbangkan sumber daya pelatihan klan, mereka memilih untuk mengadakannya setiap 10 tahun sekali. Saat ini, sudah sekitar 10 tahun sejak kompetisi terakhir. Kompetisi semacam ini seharusnya ada manfaatnya, bukan? Kalau tidak, ini hanya akan dikenal sebagai semacam kompetisi ayam jantan, kata Zuan. Ia berpikir tentang bagaimana di dunia sebelumnya, hanya kejayaan saja tidak cukup bagi para atlet dalam kompetisi bola basket dan sepak bola untuk melakukan yang terbaik. Tentu saja ada, kata Cucuyan sambil tersenyum. Mata para murid Heavenly Sorrow terbelalak. Kapan mereka pernah melihat senyumnya sesaat itu? Sementara itu, Cucuyan melanjutkan, pemenang sekte tersebut dapat memperoleh harta karun Tao, dekrit tanpa kata, selama 10 tahun. Teks itu akan tetap berada di sekte itu untuk mereka baca. Lalu dia bertanya, dekrit tanpa kata. Saat ini, bahkan orang-orang Raja Yan pun tertarik. Mereka tampak seperti masih mengobrol dengan teman-teman mereka, tetapi telinga mereka berbicara ke arah Cucuyan. Dekrit tanpa kata adalah sebuah teks yang dikabarkan telah diwariskan oleh seorang leluhur Tao. Dikatakan bahwa rahasia utama para Taois tersimpan di dalamnya. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, bahkan bakat yang paling menakjubkan pun tidak mampu memahami misterinya, kata Cucuyan, sedikit keajaiban terlihat di wajahnya. Apakah dekrit tanpa kata benar-benar tidak memiliki kata-kata? Tanya Zuan. Iklan oleh Pub Future. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ada desas-desus bahwa memang demikian, kata Cucuyan sambil mengangguk. Tetap saja, buku itu benar-benar mendalam. Meskipun tidak ada kata-kata, isinya tampaknya mengandung dao agung alam semesta. Meskipun sekte-sekte belum mampu memahami rahasia utamanya, mereka tetap memperoleh banyak pencerahan dari isinya. Sejauh ini, hanya dengan tetap dekat dengan dekrit tanpa kata dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Sungguh menakjubkan, tanya Zuan, dalam hati berpikir bahwa ia harus mendapatkan buku itu suatu hari nanti. Tentu saja, ia tidak akan mengatakan itu di depan kedua sekte itu. Cucuyan melanjutkan, selain dekrit tanpa kata, 10 murid teratas dari kompetisi dapat berpartisipasi dalam ruang bawah tanah rahasia Tao yang dibuka setahun sekali. Itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi generasi muda, dan alasan mengapa para murid yang dikirim untuk berpartisipasi. Dalam kompetisi selalu berusaha sekuat tenaga. Zuan mengangguk. Semua kekuatan yang berbeda memiliki ruang bawah tanah yang sesuai, misalnya, bahkan Akademi Kota Brightmoon memilikinya sendiri. Jika ini adalah ruang bawah tanah yang dimiliki oleh 9 sekte Tao, itu pasti tempat yang penuh dengan harta karun dan rahasia kultivasi. Hal seperti itu jelas sangat memikat bagi para kultivator muda. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu tidak akan bertanding melawan saintes dari sekte iblis? Bukankah itu berarti mengikuti kompetisi akan menjadi sangat berbahaya? Jika Cucuyan mengikuti kompetisi sekte besar ini terlebih dahulu, bukankah itu berarti dia harus menghadapi Qiu Honglei saat dia belum dalam kondisi terkuatnya? Sekte iblis selalu memusuhi sekte Tao. Dia bisa terluka dalam pertempuran itu. Sementara itu, jika dia melawan Qiu Honglei terlebih dahulu sebelum mengikuti kompetisi, itu juga akan berbahaya.
Meskipun Sekte Tao mengklaim bersatu dan memiliki keyakinan yang sama, mereka sebenarnya memandang sekte lain sebagai pesaing. Selain itu, dengan daya tarik hadiah, tidak mungkin mereka akan menahan diri. Situasi apapun itu akan sangat berbahaya baginya. Cucuyan merasa hangat di dalam hatinya saat merasakan kekhawatiran Zuan. Dia menjawab, "Jangan khawatir. Aku tidak perlu mengikuti kompetisi sekte besar. Tempat kandidat sekte giok putih akan diambil oleh salah satu kakak laki-lakiku. Sekte besar telah memberiku syarat khusus. Selama aku bisa menang melawan saintes sekte iblis, aku bisa mendapatkan tempat untuk memasuki ruang bawah tanah rahasia." Zuan menghela napas lega saat mendengar itu. Namun, dia merasa lebih khawatir setelahnya. Bagaimanapun, Cucuyan harus menang untuk meningkatkan prospeknya. Namun, jika dia menang, itu berarti Qiu Honglei harus kalah. Sekte Iblis tidak diragukan lagi menggunakan strategi serupa untuk mendorong Qiu Honglei, tetapi mungkin ada hukuman yang menanti jika dia kalah. Zuan benar-benar bimbang, karena dia tidak ingin melihat salah satu dari mereka kalah. Saat itu, dia merasakan ketidakberdayaan takdir. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa didapatkan dari kedua dunia. Saat mereka berdua mengobrol, mulut para murid Heavenly Sorrow menganga lebar. Ziyin khususnya merasakan kepalanya berdenging. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu Cucuyan. Saat itu, dia datang ke Sekte Kesedihan Surgawi untuk mengantarkan surat. Dia mengira Cucuyan adalah seorang dewi saat melihatnya, dan langsung jatuh cinta padanya. Dia bahkan sudah memikirkan nama untuk anak-anak mereka. Anak laki-lakinya akan diberi nama Zichu, anak perempuannya akan diberi nama Ziyan. Tidak, bagaimana mungkin kita hanya punya 2 anak jika kita menikah? Itu akan sangat menyia-nyiakan kecantikannya. Kita butuh setidaknya 10. Iklan oleh Pub Future. Pada saat itu, dia langsung mengakhiri hubungannya dengan murid perempuan lain dan mengejarnya dengan sepenuh hati. Sayangnya, Cucuyan terlalu dingin dan jarang berbicara. Ketika dia memikirkannya, dia bahkan tidak ingat dia berbicara terlalu banyak padanya. Kata-kata yang paling berkesan baginya adalah, "Oh, baiklah, begitu," dan seterusnya. Kalimat terpanjang yang pernah dia dengar darinya adalah, "Terima kasih, kakak senior." Hal yang baik adalah suaranya begitu enak didengar sehingga sepatah kata saja sudah membuatnya merasa luar biasa. Lebih jauh lagi, dia merasa lebih unggul karena dia berbicara lebih sedikit kepada murid-murid lain daripada kepadanya. Setelah itu, ketika dia menghitung semuanya, dia menemukan bahwa dia telah mengucapkan 78 kata kepadanya. Sayangnya, rasa superioritas itu hancur total saat itu juga. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita cantik yang biasanya pendiam dan dingin itu akan begitu antusias saat berbicara dengan pria lain. Bagian terpenting adalah senyumnya yang hangat. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa dingin yang tersisa. Hak apa yang dia miliki untuk menerima hal ini? Ziyin merasakan kemarahan menggelegak di dalam dirinya. Dia hampir muntah darah di tempat. Anda telah berhasil menghubungi Ziyin untuk +888+888+888. Ketika melihat lonjakan poin amarah, Zuan menatap Ziyin dengan aneh. Mengapa bocah kecil cantik ini membuat keributan sekarang? Namun, dia kehilangan minat setelah sekilas pandang. Dia terus mengobrol dengan Cucuyan, tetapi karena khawatir dia akan meninggalkan Xie Daoyun sendirian terlalu lama, dia bahkan memperkenalkan mereka satu sama lain. Mereka adalah kenalan di Bright Moon City, jadi mereka tidak begitu asing. Namun, secara diam-diam, kedua wanita itu memiliki beberapa pemikiran lain di balik layar. Cucuyan mencoba menebak sifat hubungan Xie Daoyun dan Zuan, dan Xie Daoyun merasa bahwa Cucuyan dan Zuan sama sekali tidak seperti pasangan yang bercerai. Lihat selengkapnya di novel Bin.com. Sementara itu, Yan Suehen menyaksikan semuanya dengan acuh tak acuh. Ia berpikir, anak ini benar-benar bersemangat mengejar Rock. Ia benar-benar pantas dipukuli. Sementara itu, seluruh tubuh Ziyin gemetar karena marah. Tangannya terkepal erat di balik lengan bajunya, kukunya menancap kuat di tangannya. Di sebelahnya, Zhao Xiaodi akhirnya menyadari sesuatu. Dia bergumam, gadis Chu itu terlihat dingin di permukaan. Aku tak menyangka dia begitu penjilat. Dia begitu antusias hanya karena dia sedang berbicara dengan seorang pejabat penting. Ziyin tiba-tiba berbalik dan berkata, "Diam. Kamu tidak boleh berbicara buruk tentangnya." Kemarahannya yang tiba-tiba itu menarik perhatian orang-orang.
Tamu-tamu lain memandang mereka berdua dengan heran, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bab 1602, menikah lagi. Zhao Xiaodi terkejut dan marah, tidak menyangka niat baiknya malah dibalas dengan teguran marah dari Ziyin. Ziyin tampan, dan dia juga murid paling berbakat dari Sekte Kesedihan Surgawi. Dia cukup populer di kalangan wanita sekte. Selain itu, dia telah merawat Zhao Xiaodi ketika dia masih baru di sekte, itulah sebabnya dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Meskipun tidak sampai pada titik jatuh cinta, dia tetap lebih mementingkannya daripada pria lain. Dia melihat Ziyin merasa marah dan sakit hati. Ketika dia berpikir tentang bagaimana, ketika dia tiba di Sekte Kesedihan Surgawi, Ziyin selalu siap melayani Cucuyan tetapi hanya menerima perlakuan dingin sebagai balasannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara menentang ketidakadilan itu. Apakah kamu sedang membentakku sekarang? Zhao Xiaodi menjawab dengan bingung. Bagaimanapun, dia adalah putri Raja Qi, seseorang yang berstatus bangsawan. Kapan dia pernah mengalami perlakuan seperti itu sebelumnya? Setelah Ziyin berteriak padanya, dia melihat beberapa orang lain memperhatikan dan terkejut. Baru kemudian dia tersadar dari lamunannya dan segera meminta maaf. Maaf, adik junior, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Bukan itu yang kumaksud, aku mungkin hanya menjadi sedikit lebih lemah. Setelah penjelasan panik Ziyin, ekspresi Zhao Xiaodi akhirnya sedikit mereda. Sementara itu, Guan Chouhai memperhatikan pemandangan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Rupanya muridku ini mengikuti jalan yang sama buruknya dengan gurunya. Di dunia ini, apa itu cinta? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yan Suehen. Kulitnya halus seperti batu giok, dan kecantikannya sungguh luar biasa. Terlebih lagi, dia tampak lebih dewasa dan memukau dari sebelumnya. Sensasi itu tampaknya ada dalam harmoni dengan kecantikannya yang sudut dan murni. Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu sempurna? Saat merasakan tatapan tajam Guan Chouhai, Yan Suehen merasa tidak senang. Oleh karena itu, ia meminta izin kepada Raja Yan untuk pergi. Karena sifatnya, ia tidak pernah menyukai pertemuan seperti itu sejak awal. Jika Zuan tidak datang, ia pasti sudah lama pergi. Raja Yan tentu saja berusaha menghentikannya, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tetap tidak bergerak, dia hanya bisa berkata sambil mendesah, kalau begitu, raja ini akan mengantar Dewi Yan pergi. Iklan oleh Pub Future, Xie Daoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekati Zuan. Dia bertanya dengan pelan, Master Sekte Yan benar-benar individu yang luar biasa di antara generasi sebelumnya. Ayahku rupanya juga tergila-gila padanya pada suatu waktu. Ibu cukup cemburu karenanya. Zuan sedikit terkejut, lalu menjawab, "Hah, kalau tidak salah, bukankah Tuan Kota Xie dulu menyukai Yuyan Luo?" Sebenarnya, tidak banyak pria dari generasi itu yang tidak menyukai Yuyan Luo. Bukankah semua pria seperti itu? Jika mereka melihat wanita cantik, mereka akan jatuh cinta padanya, kata Xie Daoyun, lalu wajahnya memerah. Dia berkata dengan malu, "Kakak Zhu, aku tidak mengkritikmu di sini. Aku tahu kamu tidak seperti itu." Zuan terdiam, berpikir, Yan Suehen dan Yuyan Luo adalah wanita yang diimpikan oleh para pria dari generasi sebelumnya. Jika mereka tahu hubungan macam apa yang mereka miliki dengan mereka berdua, aku mungkin akan diburu oleh semua orang penting di dunia, bukan? Yan Suehen menolak desakan Raja Yan agar dia tetap tinggal dan pergi. Cucuyan agak enggan, tetapi dia tidak berani menentang kata-kata tuannya. Dia hanya bisa menatap Zuan dengan tatapan minta maaf. Zuan tidak terburu-buru, bisa bertemu mereka di sini saja sudah merupakan kegembiraan yang tak terduga. Bagaimanapun, selama mereka berada di Yi Commandery, akan ada lebih dari cukup kesempatan bagi mereka untuk bertemu. Guan Chouhai juga bangkit untuk pergi ketika melihat Yan Suehen pergi. Selain itu, ketika mereka melihat Cucuyan pergi, Ziyin dan yang lainnya langsung merasa seolah-olah malam itu menjadi membosankan dan tidak masuk akal. Mereka tentu saja mengikuti guru sekte mereka keluar. Zuan juga mengambil kesempatan untuk pergi. Jika Yan Suehen dan Cucuyan pergi bersama, tinggal bersama rubah-rubahmu ini hanya akan membuatnya lelah. Bagaimanapun, dia dan Raja Yan merasa saling menjengkelkan. Semua bab baru on novel.com. Sekalipun Raja Yan bertindak seakan-akan ia ingin Zuan tetap berada di permukaan, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa ketulusannya jauh lebih sedikit dibandingkan ketika ia mencoba mempertahankan Yan Suehen.
Setelah meninggalkan istana Raja Yan, Zuan awalnya berencana untuk mencari kedua gadis itu, tetapi Zhang Jie dan pejabat-pejabat Yi Commandery lainnya mencarinya, mencoba untuk mendekatinya. Mereka merasa sedikit kecewa ketika melihat bahwa dia sama sekali tidak membalas dendam terhadap Sun Sun. Akan tetapi, setelah melihat betapa kerasnya dia di istana raja, mereka segera mengubah sikap mereka. Pejabat daerah mewakili kepentingan istana, dan digunakan oleh kaisar untuk mengawasi raja-raja setempat atau bangsawan lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak cocok dengan Raja Yan. Melawan raja atau bangsawan yang lebih lemah adalah hal yang wajar, tetapi melawan yang kuat seperti Raja Yan, pekerjaan mereka sebagai pejabat daerah menjadi sangat sulit. Karena mereka akhirnya bertemu dengan perwakilan istana yang mereka dambakan, mereka tentu harus menggunakannya untuk mengubah situasi. Iklan oleh Pub Future. Zuan merasa tidak berdaya. Dia tidak punya cara untuk mengusir orang-orang ini dan hanya bisa menanggapi mereka. Saat dia selesai, Yan Suhen dan Chu Chuyan sudah lama pergi. Sepanjang perjalanan, Zhang Jie mengajak mereka untuk tinggal di halaman sampingnya. Kondisi di sana jauh lebih baik daripada stasiun pemancar. Tentu saja, Zuan dengan bijaksana menolaknya. Alasan pertama adalah karena dia tidak tahu apa motif pria ini, dan tidak ingin mengambil keputusan gegabah yang akan membuatnya terjebak di kubu yang sama. Alasan kedua adalah karena dia juga punya banyak rahasia. Jika dia tinggal di halaman Zhang Jie, para pelayan dan pembantu akan mengawasinya. Zhang Jie tidak memaksakan masalah tersebut, dan secara pribadi menemani Zuan ke stasiun relay komando Yi dan mengatur kamar terbaik untuknya. Ketika Zuan akhirnya berhasil mengantar semua pejabat, dia duduk di kursi dan menghela napas panjang. Pasti melelahkan untuk menyambut dan mengantar semua pejabat itu, kata Xie Daoyun sambil tersenyum. Dia mengambil botol porselen dari pinggangnya dan menuangkan pil biru kecil, melautkannya ke dalam secangkir air. Ini teh pereda stres. Silakan coba, Kakak Zhu. Aku benar-benar merasa lebih lelah daripada setelah pertempuran hebat, kata Zuan sambil mengambil cangkir teh. Saat mencium aromanya yang menyegarkan, semangatnya langsung bangkit. Ia berkata, adik Ling'er benar-benar cerdik, membuat teh pereda stres ini menjadi pil yang bisa dibawa-bawa. Itu tidak bisa dihindari, kata Xie Daoyun sambil duduk di sebelahnya. Pinggang dan punggungnya tegak sempurna, benar-benar memancarkan aura putri terhormat dari keluarga beradab. Ayahku seringkali harus berurusan dengan basa-basi sosial dan pulang dalam keadaan mabuk berat. Adik laki-lakiku itu selalu membuat masalah, seringkali pulang dalam keadaan mabuk berat dari rumah bordil. Penyakit yang lama membuat pasien menjadi dokter yang baik, pada akhirnya. Begitulah caraku menciptakan pil pereda sakit ini. Sebenarnya, aku cukup berterima kasih kepada adik perempuan Xiaoxi. Jika bukan karena bantuannya, aku tidak akan memiliki keterampilan untuk membuatnya sama sekali. Ji Xiaoxi, tanya Zuan, tercengang. Gadis muda dan lembut itu muncul dalam benaknya. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di dalam hatinya. Ya, ayahnya adalah seorang tabib dewa, meskipun temperamennya agak aneh. Untungnya, Xiaoxi tidak seperti ayahnya dan memiliki sifat yang baik. Dia berusaha keras untuk membantuku membuat ini, Xie Daoyun. Ketika dia memikirkan gadis itu, yang seperti adik perempuan yang manis, senyum mengembang di wajahnya. Zuan teringat saat ia menghadapi bencana besar dan ditangkap oleh utusan bordir. Ji Xiaoxi telah memberinya obat, berpura-pura menciumnya untuk melakukannya. Ia bertanya-tanya apakah Ji Xiaoxi baik-baik saja. Ada juga Huan Zhao yang menggemaskan, apakah ia masih khawatir tentang kultivasi setiap hari di akademi. Duh, sayang sekali saya belum pernah punya kesempatan untuk kembali ke Bright Moon City. Kakak Zhu, Xie Daoyun tiba-tiba memanggilnya beberapa kali dengan bingung. Apa yang kau tanyakan? Tanya Zuan, terdengar meminta maaf. Dia sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi pikirannya sedang melayang ke tempat lain. Xie Daoyun tersipu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap berkata, hari ini kamu bertemu Nona Chu lagi. Hubungan kalian tampaknya sangat baik. Kenapa kalian berdua tidak menikah lagi? Bab 1603, Petunjuk Baru. Menikah lagi. Zuan mengulanginya dengan heran. Tak lama kemudian, dia berkata sambil mendesah, itu mungkin bukan pilihan yang baik dalam jangka pendek. Bab ini diperbarui oleh nif.el.bin.co_m. Lagi pula, Chu Chuyan sedang mengolah kitab Tao yang tidak tergoyahkannya,
dan bahkan berbicara dengannya akan memengaruhi kondisi mental dan melatihnya. Jika mereka menikah lagi dan terus-menerus mengganggu satu sama lain, bagaimana dia bisa menikah? Lebih jauh lagi, jika mereka memutuskan untuk berbicara tentang pernikahan kembali, semua jenis individu generasi tua akan terlibat. Aku tidak keberatan, tetapi Cucuyan ada di Sekte Giok Putih, dan Yan Suehen pasti akan terlibat. Hanya berpikir harus meminta Cucuyan untuk menikah dengannya. Itu adalah kemungkinan yang tidak berani ia pikirkan. Terlebih lagi, dia masih memikirkan teman-teman wanitanya yang terkenal, seperti Big Man Man, Qiu Honglei, Yu Yan Luo, wajar baginya untuk berpikir sebelum mengenal mereka. Namun, sekarang setelah mereka semua menjalani hubungan seperti itu, menikah dengan wanita lain pasti akan membuat mereka merasa sakit hati. Duh, kehidupan playboy tak semudah itu dinikmati. Xie Daoyun tidak tahu apa yang dipikirkan Zuan. Ketika dia melihat ekspresi terkejutnya, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba merasa sedikit senang. Dia bilang, "Kakak Zhu, jangan terlalu peduli. Ketika waktunya tepat, surga akan memutuskan siapa yang akan ditemukan." Zuan tertawa dan menjawab, "Terima kasih telah menghiburku, adik perempuan Linger." Xie Daoyun sebenarnya merasa sedikit bersalah. Pikirannya membuatnya merasa seperti wanita jahat. Dia merasa sangat tidak nyaman sehingga dia terlalu malu untuk tetap tinggal. Setelah mengobrol sebentar, dia bangkit untuk pergi. Setelah Zuan mengantarnya kembali ke kamar, dia diam-diam berganti ke pakaian Golden Token 11. Dia bergegas menuju tempat pertemuan rahasia Embroidered Envoy dalam kegelapan. Begitu Zuan masuk, dia mencium aroma obat yang kuat, dan melihat Xiao Jianren yang biasanya tenang berlari berputar-putar. Xiao Jianren melirik ke arah ruang dalam waktu ke waktu, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti beberapa kali. Dai ke-7 dan Chen ke-8 jauh lebih berani saat berbicara. "Nona Zhang, apakah Anda benar-benar membutuhkan bantuan kami untuk mengoleskan obatnya?" "Nona Zhang, saya punya pengalaman. Dulu, saya selalu menjadi orang yang menambal babi hutan betina tua yang berkelahi di pintu masuk desa. Semua yang diobati mengatakan bahwa saya melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak perlu repot-repot dengan kakak besar ini." Zhang Zitong berdiri, jelas menahan amarahnya. "Iklan oleh Pub Future." "Oh," kata mereka berdua sambil mundur beberapa langkah. Laut Mediterania dan pola botak berbentuk M terlihat lucu jika dipadukan. Chen ke-8 masih belum menyerah. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Xiao Jianren menghentikannya dan berkata, "Jangan membuat Nyonya Sang marah lagi." Dai ke-8 berkata sambil terkekeh, "Disinilah kekurangan pengetahuanmu. Seorang wanita mungkin tidak mengingat seseorang yang membuatnya tertawa, tetapi dia mungkin akan menyukai pria yang membuatnya menangis." Xiao Jianen menepuk kepalanya sebelum dia menyelesaikan pembicaraan. "Lihatlah semua omong kosong yang kau lontarkan. Apa yang akan kamu ikuti ujian pegawai negeri atau semacamnya?" Pintu tiba-tiba terbuka, dan Zhang Zitong yang tinggi dan ramping menyerbu ke arahnya. Dia baru saja akan menyerang ketika dia tiba-tiba melihat Zuan di sudut. Dia segera membungkuk dan berkata, "Saya menyapa Tuan 11. Xiao Jianren dan yang lainnya melompat ketakutan. Mereka baru menyadari kehadiran Zuan saat mereka berbalik. Mereka segera mengikuti dan saling berpadangan dengan menundukkan kepala. Sir 11 benar-benar misterius. Tak seorang pun dari kami menyadari apapun bahkan saat kau sudah begitu dekat dengan kami. Jika kau pencuri, kami pasti sudah mati." "Ah, aku sial. Apa yang didengar Sir 11 dari siaran pers yang kita bicarakan? Apa kesan yang dia berikan kepada kita akan menurun?" Zuan mengabaikan orang-orang yang bersalah itu dan melihat orang di sekitar kaki Zhang Zitong. Dia bertanya, apakah itu dilakukan oleh seorang penjaga dari Istana Raja Yan? Zhang Zitong terkejut. Tidak heran Xiao Jianren selalu mengatakan bahwa Sir 11 mereka sangat hebat dan tidak terduga. Dia jelas tampak telah menghilang selama beberapa hari, namun dia sebenarnya tahu bahwa dia baru saja melarikan diri dari Istana Raja Yan. Xiao Jianren dan yang lainnya menatap kakinya yang panjang dengan khawatir. Mereka semua bertanya-tanya apakah itu akan meninggalkan bekas luka. Jika bekas luka benar-benar tertinggal di kaki yang begitu indah, itu akan menjadi kerugian bagi semua pria. "Ya, beberapa hari yang lalu, kami menyelidiki informasi tentang Tuan Huo, tetapi karena dia jarang muncul, sulit untuk mengumpulkan informasi yang berguna. Demi tugasku untuk menyelidiki kebenaran demi Tuan 11,
aku memutuskan untuk secara pribadi menyelidiki Istana Raja, Zhang Zitong menjelaskan, merasa semakin bersalah saat berbicara. Kalian baru saja membuat masalah. Zuan mencaci mereka. Menurut kamu, siapa kamu? Kediaman Raja Yan adalah tempat yang penuh dengan kultivator yang kuat, dan Raja Yan sendiri adalah seorang Grandmaster. Kalian hanya seorang utusan token perak yang ingat, namun kalian berani masuk tanpa izin ke kediaman Raja Yan. Meskipun begitu, aku tidak terburu-buru masuk begitu saja, aku tahu bahwa dia mengundang beberapa tamu terhormat dan dia mungkin terlalu sibuk. Itulah mengapa aku menggunakan kesempatan itu untuk menyelidiki. Zhang Zitong terdiam, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri, karena dia benar-benar bertindak sedikit impulsif. Jika dia tidak diselamatkan oleh orang itu, dia mungkin sudah mati di Istana Raja Yan. Karena dia akan menggunakan identitas pribadinya sendiri, Embroidered Envoy bahkan tidak akan mampu membelanya. Golden Token Seven telah meninggalkan cabangnya tanpa pemimpin, lebih jauh lagi, Embroidered Envoy harus mematuhi hukum istana. Karena dia telah menerobos masuk langsung ke Istana Raja, akan sangat masuk akal dan adil bahkan jika mereka memutuskan untuk membunuhnya. Kalau begitu, haruskah aku berterima kasih padamu karena begitu banyak akal? Zuan membalas sambil mencibir. Bawahan ini tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Zhang Zitong menjawab, menyadari bahwa dia telah bertindak agak terlalu impulsif kali ini. Namun, dia masih agak tidak puas. Seberapa lembut dan tampan senyum tuan muda itu ketika dia menyelamatkannya di Istana Raja. Itu benar-benar seperti perbedaan antara langit dan bumi dibandingkan dengan Tuan 11. Iklan oleh Pub Future, Xiao Jianren dan yang lainnya segera maju untuk menenangkan keadaan, dengan berkata, Tuan 11, Nona Zhang berhasil melarikan diri dari Istana Raja Yan pada akhirnya, dan tidak meninggalkan hal lain yang perlu dikhawatirkan. Itu seharusnya menjadi tanda kompetensinya sendiri. Zuan mencibir dan menjawab, apakah menurutmu dia lolos karena kemampuannya sendiri? Bukankah itu karena seseorang menyelamatkannya? Zhang Zitong terkejut, berpikir, bagaimana dia tahu. Namun, dia segera ingat bahwa utusan token emas berada di puncak kecakapan. Wajar bagi mereka untuk memiliki jaringan intelijen mereka sendiri. Benar sekali, aku bertemu dengan seorang tuan muda di istana. Zhang Zitong menceritakan apa yang telah terjadi. Tanpa disadari pipinya sedikit memanas. Ada beberapa tamu yang menghadiri perjamuan hari ini, tetapi satu-satunya yang sesuai dengan deskripsi Anda adalah Tuan Zhu dari Istana Timur, Xiao Jianren menyimpulkan. Wajah Zhang Zitong memerah. Aku tidak mengatakan dia muda dan tampan, kan? Apakah aku benar-benar membuatnya begitu jelas? Tuan Zhu, mengapa dia menyelamatkanku? Tanyanya, sebagai utusan token perak, dia tentu tahu bahwa orang yang menemani divisi pengawal bersenjata dalam misi dari Kaisar adalah Zuan. Namun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak mengenalinya. Mungkin itu karena rasa hormat kami pada Xiao Jianren mulai membusungkan dadanya dengan bangga, tetapi dia melihat bahwa Sir Eleven masih di sana dan dengan cepat mengubah nadanya. Itu mungkin karena rasa hormatnya pada Sir Eleven. Di masa lalu, kami pergi ke Cloud Center Commandery dan bekerja sama. Dia pasti melakukannya karena mempertimbangkan masa lalu kami bersama. Jadi begitulah, kata Zhang Zitong. Namun, dia masih sedikit bingung. Dia bahkan belum mengenakan seragamnya, jadi bagaimana Tuan Zhu tahu bahwa dia adalah bagian dari utusan bordir. Namun, keraguan itu segera tergantikan oleh kegembiraan. Bagaimanapun, dia akhirnya tahu siapa dermawannya. Lalu, apa yang kamu temukan dari perjalanan ini? Tanya Zuan. Tuan Huo memang ahli dalam serangan mental. Pola di dahinya membentuk sesuatu yang menyerupai mata vertikal. Biasanya tertutup, tetapi saat terbuka, ia melepaskan kekuatan yang luar biasa. Siapapun yang melihatnya langsung akan terperangkap dalam kondisi terhipnotis yang tidak dapat mereka hindari. Saya menduga bahwa Tuan Tujuh jatuh pingsan dan tenggelam justru karena keterampilan itu, kata Zhang Zitong serius. Zuan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu bisa lolos darinya, aku tidak percaya bahwa Golden Token Seven bisa menjadi korban keahliannya. Kultivasi Zhang Zitong tidaklah lemah, jika tidak mungkin dia bisa menjadi utusan token perak di usia yang begitu muda. Namun, meski begitu, dia tetaplah seorang utusan token perak. Masih ada perbedaan yang cukup besar antara dia dan Golden Token Seven.
Zhang Zitong segera menjelaskan, tentu saja aku tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan kekuatanku sendiri. Sebelum penyelidikan, aku sudah membuat persiapan. Aku mengajukan permohonan untuk harta karun ajaib yang memiliki sifat pertahanan yang kuat terhadap serangan spiritual. Lebih jauh lagi, aku menemukan harta karun serupa melalui pertemuan tak sengaja di tahun-tahun awalku. Itulah sebabnya aku pulih di saat genting dan berhasil melarikan diri. Namun, harta karun ajaib rumah bordir langsung hancur karena serangannya. Harta karun pelindung yang kubawa juga retak. Kurasa aku tidak akan bisa melarikan diri jika harus melewatinya lagi. Oh, tanya Zuan. Lalu bioskopnya, sudah sampai tingkat berapa pelatihannya? Dia pernah bertemu dengan Tuan Huo sebelumnya, tetapi pihak lain belum menggunakan semua kekuatannya saat itu, jadi sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia. Tidak harus di tingkat master, kata Zhang Zitong dengan tegas. Dia masih merasakan ketakutan yang tersisa saat mengingat kekuatan yang pernah ditemuinya. Zuan mengangguk. Para ahli bordir tidak selalu harus memiliki keterampilan yang kuat, tetapi penilaiannya harus tajam. Kemudian, kelompok itu mendiskusikan informasi intelijen yang mereka miliki tentang Sir Huo beberapa saat lagi. Mereka sekarang memiliki gambaran yang jauh lebih baik tentangnya daripada sebelumnya. Namun, mereka tidak memiliki rincian yang nyata. Melihat ekspresi gelisah mereka, Zuan berkata, kalian tidak perlu khawatir lagi tentang Tuan Huo. Serahkan saja padaku untuk menyelidikinya. Dia khawatir tentang kemungkinan mereka akan terus bertindak gegabah. Di lain waktu, dia tidak akan selalu ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Yang ketiga adalah menghembuskan nafas lega. Bagaimanapun, seorang dukun tingkat master terlalu kuat, mereka tidak bisa menghadapinya sama sekali. Xiao Jianren tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, benar, bos. Kami punya petunjuk untuk penyelidikan terhadap wanita-wanita yang pernah berhubungan dengan Tuan Tujuh saat dia masih hidup. Bab 1604 membalas. Oh, tanya Zuan. Dia tidak berharap banyak dari sisi investigasi ini. Lagi pula, utusan, token emas selalu merahasiakan saat menjalankan misi mereka, apalagi saat berhubungan dengan wanita. Sudah diduga sepenuhnya bahwa Xiao Jianren tidak akan menemukan apapun, dan fakta bahwa dia telah menemukan sesuatu sebenarnya aneh. Xiao Jianren membusungkan dadanya dengan bangga, berkata, akhir-akhir ini, aku melewatkan tidur dan makan untuk memeriksa berbagai berkas, dan aku bahkan bertanya kepada rekan-rekan Tuan Tujuh. Akhirnya, aku menemukan beberapa petunjuk. Di suatu waktu di masa lalu, Tuan Tujuh tampaknya sangat memperhatikan informasi seputar pusat kebebasan. Pusat kebebasan, Zuan mengulanginya dengan heran. Nama itu tidak asing baginya. Dulu, dia pernah mengunjungi tempat itu saat melewati Commandery. Itu adalah tempat pemborosan uang yang misterius, jadi masuk akal bagi Golden Token Seven untuk menyelidiki tempat itu. Xiao Jianren melanjutkan, pada suatu hari sebelum kejadian, seorang rekan kerja bertemu dengan Tuan Tujuh saat dia sedang berbicara dengan seorang wanita tentang sesuatu. Wanita itu sangat cantik, tetapi yang meninggalkan kesan terdalam adalah senyumnya. Rekan kerja itu belum pernah melihat senyum yang lebih manis darinya. Hanya dengan melihat senyumnya saja sudah membuat rekan kerja itu merasa seperti baru saja memakan madu. Dia agak terganggu saat melanjutkan, sayang sekali hanya itu yang berhasil kami temukan. Kami sama sekali tidak tahu identitas wanita itu. Kami ingin membuat potret wanita itu, tetapi pria itu sama sekali tidak ingat penampilannya. Dia hanya ingat bahwa senyumnya sangat manis. Embroidered Envoy, sebagai organisasi intelijen khusus, sering menangkap orang-orang yang mencurigakan, oleh karena itu, mereka memiliki seniman yang mengkhususkan diri dalam menggambar potret penjahat. Selama ada saksi, mereka dapat menggambar potret dengan 70 hingga 80% kemiripan dengan penampilan asli orang tersebut. Namun, rekan itu hanya mengingat senyum manisnya dan tidak ada ciri-ciri lainnya. Bahkan seniman yang paling cemerlang pun tidak akan berdaya dalam situasi seperti itu. Aku punya gambaran tentang siapa dia, kata Zuan. Jika mereka berbicara tentang pusat kebebasan, dan seorang wanita dengan senyum manis, sebuah nama yang familiar muncul di benaknya. Anda yang terhormat bahkan tahu tentang ini. Xiao Jianren menjawab dengan kaget. Bahkan Zhang Zitong menatapnya dengan mata terbelalak. Justru karena jejaknya tampaknya telah berakhir di sana, dia merasa tertekan untuk menyelidiki istana raja. Zuan mengangguk dan berkata, ada sesuatu yang harus kuurus, dan aku akan pergi sekarang.
Tolong jangan bertindak sendiri lagi untuk sementara waktu. Setelah itu, dia menghilang di langit malam. Xiao Jianren tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum saat dia melihat Zuan, dan berkata, Tuan 11 benar-benar misterius dan berwawasan luas, seseorang yang patut dikagumi dan dikagumi. Dulu, Zhang Zitong hanya akan mengutuknya karena menjadi penjilat. Namun sekarang, dia justru merasakan hal yang sama. Sementara itu, setelah Zuan meninggalkan tempat pertemuan, ia pergi ke pinggiran kota. Ia masih ingat kemana harus pergi untuk mengunjungi pusat kebebasan. Tentu saja, di sepanjang jalan, ia berganti pakaian dari seragam utusan token emasnya. Bagaimanapun, pusat kebebasan bukanlah tempat yang terhormat. Jika ia pergi dengan seragam resminya, orang-orang akan menjauh darinya. Ketika dia tiba di tempat pertemuan, orang yang menunggu hendak menanyakan kode rahasia kepadanya, tetapi Zuan tidak mau bersusah payah dan mengeluarkan lencana gioknya. Orang itu awalnya tampak sombong, tetapi ketika dia melihat angka 333 pada ubin giok itu, ekspresinya segera berubah. Dia tidak menanyakan apapun lagi dan memanggil seseorang dengan kereta yang indah, lalu mengundang Zuan untuk masuk. Ikuti bab baru di novel.com. Zuan sudah tahu tentang prosesnya, jadi dia masuk. Kereta itu segera mulai bergerak. Dia membelai token giok di tangannya. Pusat kebebasan telah memberinya token sebelumnya, kira-kira setara dengan kartu VIP peringkat tertinggi. Demi keselamatan, proses transportasi sangat rumit. Untungnya, dia memiliki token untuk menghemat banyak waktu. Setelah Zuan beristirahat sejenak di dalam kereta, kereta akhirnya berhenti dan kusirnya berseru, "Tamu yang terhormat, kami sudah sampai." Zuan turun dari kereta. Ia terkejut saat mengetahui bahwa kereta itu berhenti di jalan beraspal, di dekatnya terdapat pusat kebebasan yang berkilauan dan mewah. Tamu biasa harus menutupi kepala mereka, dan diantar melalui jalan panjang yang tersembunyi sebelum masuk. Ia tidak menyangka lencana giok itu akan membawanya langsung ke pintu masuk. Tak lama kemudian, seorang pelayan cantik datang menyambutnya, berkata, "Tamu terhormat, silakan lewat sini gelombang." Setelah menuntunnya ke sebuah ruangan mewah dan menutup pintu, pelayan itu bertanya sambil tersenyum, "Hari ini ada pelelangan dengan banyak barang berharga. Apakah tamu terhormat ingin bersenang-senang?" "Saya tidak tertarik dengan itu. Saya sedang mencari seseorang," kata Zuan sambil menggelengkan kepalanya. Dia telah mengikuti pelelangan terakhir kali, tetapi itu hanya menimbulkan banyak masalah. Pelayan itu memasang ekspresi mengerti saat bertanya, "Apakah tamu terhormat kita punya gadis yang Anda kenal?" Jika tamu ini tidak datang untuk mengikuti pelangan, dan dilihat dari temperamennya, dia juga tidak tampak seperti tipe yang suka berjudi. Itu berarti hanya ada satu kemungkinan. Dia bahkan sedikit bersemangat untuk mencobanya sendiri. Jika orang ini tidak memiliki seseorang yang dia sukai, dia dapat merekomendasikan dirinya sendiri. Orang ini adalah tamu token giok yang disegani, dan dia juga tampan. Dia tidak seperti tamu token giok lainnya, yang tua dan jelek. Jika dia bisa mendapatkan sisi baiknya, akan sepadan jika dia menerimanya sebagai pilihannya. "Saya mencari seorang wanita bernama Tang Tianer," kata Zuan langsung. Pada saat yang sama, dia sedikit khawatir. Tang Tianer rupanya adalah nona pertama dari kelompok pedagang Zhenhai. Dia datang ke sini hanya karena kepentingan pribadi, jadi dia tentu belum bisa menemukannya. Mendengar itu, pembantu itu jelas sedikit kecewa. Dia menjawab, "Tang Tianer. Sepertinya tidak ada orang bernama itu di sini." Zuan mengernyitkan dahinya. Dia berpikir mungkin Tang Tianer tidak menyebutkan nama aslinya, jadi dia menjelaskan karakteristik Tang Tianer kepada pelayan itu. Pembantu itu tiba-tiba menyadari siapa yang sedang membicarakannya dan berkata, "Jadi tamu kita sedang membicarakan Kak Tang. Tapi saya khawatir tamu kita akan kecewa. Kak Tang harus memimpin pelelangan dan tidak akan bisa datang. Selain itu, dia biasanya tidak menerima pelanggan." Zuan memberinya sebatang perak dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tahu dia punya nomor token giokku. Dia akan datang ke sini." Pembantu itu sedikit terkejut, tetapi ketika dia merasakan bahwa temperamennya tampak tidak biasa, dia tidak berani mengatakan apapun lagi dan menjawab, "Oke gelombang." Meskipun dia tidak berhasil melamar dirinya, dia tetap senang karena mendapatkan emas batangan. Namun sayangnya, dia pasti akan kecewa. Kakak Tang tidak pernah menerima tamu. Dulu, ada tamu yang memberikan token giok yang disukainya, tetapi tidak pernah berhasil bagi mereka.
Zuan duduk dan memejamkan mata untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya saat mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa, diikuti dengan suara pintu terbuka. Seorang wanita dengan senyum lebar muncul di kamarnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya, dia masih sedikit terkejut dengan senyum manisnya. Itu saja sudah cukup untuk meningkatkan suasana hati seseorang. Tidak heran utusan bordir itu hanya mengingat senyumnya. Ada seorang gadis yang memberitahuku, tetapi awalnya aku tidak percaya. Itu benar-benar benar, seru Tang Tianer dengan gembira. Zuan menjawab sambil tersenyum, Nona Tang, sudah lama tak melompat, tapi kamu masih sangat cantik. Tang Tianer menyeramkan, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Kau telah melihat semua yang kulihat, tapi kau masih memanggilku, Nona Tang, dengan cara yang tidak biasa. Tahukah kau bahwa aku menyerah untuk memimpin pelangan karenamu? Siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya? Zuan merasa sedikit malu. Sebelumnya, saat dia melarikan diri dari Cloud Center Commandery, dia pernah masuk ke kamarnya dan menggunakan bak mandinya untuk menutupi tubuhnya. Lupakan saja, karena mempertimbangkan fakta bahwa kamu mengirimiku satu set produk Rouge Spice dan masih memiliki sedikit hati nurani, gadis ini hampir tidak bisa memaafkanmu, kata Tang Tianer sambil duduk tepat di sebelah Zuan. Dia meletakkan dagunya di tangannya dan menatapnya dengan mata yang cerah dan berseri-seri. Seolah-olah dia sedang melihat mainan kesayangannya. Zuan begitu harum hingga hampir meneteskan air mata. Saya telah membeli 10 set riasan Rouge Spice, tetapi mencoba menggunakannya secara cuma-cuma dan selalu mendapat berbagai masalah. Sekarang, akhirnya ada seseorang yang menyadari nilai dari riasan itu. Benar. Tang Tianer tiba-tiba menepuk-nepuk tubuhnya sendiri, seolah teringat sesuatu. Dia meraih tas pinggangnya dan meraba-raba, lalu mengeluarkan bunga kering sebelum berkata, bunga tanah biru yang kau sebutkan tadi. Aku akhirnya bisa mendapatkan dari kelompok pedagang rubah ras iblis dengan susah payah. Aku mendengar dari kelompok pedagang rubah bahwa sekelompok pencuri hampir menariknya, jadi keberuntunganmu cukup bagus. Zuan memasang ekspresi aneh saat mendengar lautannya. Kelompok pedagang rubah. Sebelumnya, dia pergi ke kelompok pedagang rubah di Bluefield Country untuk membeli bunga, tetapi dia diberitahu bahwa bunga terakhir telah dibeli oleh tamu terhormat. Dia tidak menyangka bunga itu dibelikan untuknya oleh Tang Tianer. Dia merasa hangat di dalam hatinya dan berkata, terima kasih, adik perempuan Tianer. Hidung cantik Tang Tianer mengernyit. Saya menjawab, apakah hanya ucapan, terima kasih, yang akan kudapatkan? Mengapa saya tidak merasakan ketulusan? Lalu apa yang adik Tianer inginkan dariku sebagai balasannya? Tanya Zuan sambil tersenyum pahit. Tang Tianer bergerak mendekat. Lesung pipit di sekelilingnya, senyumnya tampak sangat menawan saat dia menjawab, bagaimana kalau kau mengabdikan seluruh tubuhmu padaku? Bab 1605, ditipu. Zuan menatap kosong sejenak, lalu berkata, tentu. Haruskah kita mulai sekarang? Dia mulai melepaskan pakaiannya sambil berbicara. Tentu saja, Tang Tianer tidak tahan. Dia mendengus dan melompat ke samping, menjauh darinya sambil berkata, dasar bajingan. Zuan tertawa melihat pemandangan itu. Tang Tianer tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dengan bibir merahnya, berkata, kenapa kamu begitu tidak tahu malu gelombang? Aku tidak menyangka adik perempuan Tianer hanya bercanda, kata Zuan. Tentu saja, dia tidak benar-benar bermaksud melepas semua pakaiannya. Itu hanya untuk mengujinya. Mereka berdua rubah tua, jadi apa gunanya memainkan permainan semacam ini? Tang Tianer mendengus dan mengganti topik pembicaraan. Benar, sudah lama kita tidak bertemu. Kudengar kau pergi ke wilayah ras iblis. Adik Tianer benar-benar tahu, kata Zuan dengan heran. Tentu saja, tidakkah kau lihat bidang apa yang kutekuni? Tang Tianer berkomentar dengan bangga. Kemudian, dia menanyakan beberapa hal tentang wilayah Rasvien. Zuan menceritakan apa yang telah dilihat dan dialaminya di sana. Meskipun dia menyembunyikan detail yang lebih sensitif, itu sudah cukup untuk mengejutkan Tang Tianer. Aku benar-benar ingin pergi bersama kakak laki-laki Zhu dan menjelajahi wilayah ras iblis. Aku selalu tertarik pada sisi itu, tetapi aku tidak akan pernah berani pergi sendiri. Kudengar ras iblis benar-benar akan memakan orang, kata Tang Tianer, tampak seperti kelinci putih kecil yang lemah. Zuan sama sekali tidak menghiraukan tindakannya, membalas, kamu sering berbisnis dengan Fox Merchant Group, namun kamu tidak pernah berada di pihak Vien.
Siapa yang ingin kamu tipu? Ah, kakak Zhu memergokiku, kata Tang Tianer, meskipun dia sama sekali tidak tampak malu. Zuan tahu bahwa ini memang sifatnya, dan juga sifat pekerjaannya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Keduanya mengobrol cukup lama, namun, Zuan tidak melupakan tujuan kunjungannya. Dia berkata dengan pura-pura acuh tak acuh, kamu selalu berada di pusat kebebasan. Apakah kamu tahu token emas 7 dari Komando Yi? Ekspresi terkejut melintas di mata Tang Tianer. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, sungguh menyedihkan. Aku pikir kamu datang ke sini untuk menghabiskan waktu bersamaku, tetapi sebenarnya kamu ingin mendapatkan informasi. Zuan memasang ekspresi yang salah saat berkata, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi dan melihat-lihat. Aku baru saja tiba di Komanderi hari ini, tetapi aku langsung datang ke sini untuk berbicara denganmu. Kalau tidak, apakah aku akan terburu-buru menemuimu? Wanita muda dari pusat kebebasanmu itu mencoba menggodaku, tetapi aku bahkan tidak memedulikannya. Bukankah itu bukti bahwa aku hanya ingin bertemu denganmu? Sepertinya kamu masih punya sedikit hati nurani, kata Tang Tianer. Dia bertanya, mengapa kamu punya hubungan dengan Golden Token Seven? Zuan menjawab, kami berdua adalah pejabat istana, jadi kami punya hubungan dengan itu. Iklan oleh Pub Future. Tang Tianer kemudian berkata, aku tahu Golden Token Seven. Pusat kebebasan beroperasi di wilayah abu-abu hukum, dan Golden Token Seven adalah pemimpin intelijen Yi Komanderi, jadi wajar saja kami pernah berurusan satu sama lain. Tentu saja, orang yang suka bersosialisasi sepertiku dikirim untuk membujuknya. Namun, Golden Token Seven selalu tidak tergoyahkan. Dia tidak pernah memiliki sisi nafsu birahi, dan dia juga tidak peduli dengan kekayaan. Dia benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Bernafsu, Zuan mengulanginya sambil mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tang Tianer lagi. Dia harus mengakui bahwa penampilannya luar biasa, dan dia sangat manis. Itu membuat orang lain tidak bisa menahan keinginan untuk mendekatinya. Ah, apakah kamu sedang cemburu sekarang? Tang Tianer menjawab sambil mendekat. Jangan khawatir, apakah kamu tidak melihat apa yang bisa kulakukan? Aku punya sejenis obat yang bisa membingungkan orang lain. Siapa yang bisa benar-benar memanfaatkan gadis ini? Zuan masih tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya, tidak mungkin menjaga kakimu tetap kering jika kamu terus berjalan di tepi sungai. Segalanya tidak akan berakhir baik jika kamu bertemu seseorang yang benar-benar kuat. Setelah bertahun-tahun, hanya kau yang pernah kalah dariku. Tang Tianer mendengus. Aku sudah belajar dari pengalaman itu dan mengubah formula obatnya. Lain kali, bahkan seekor naga besar pun akan kalah. Zuan terdiam. Wanita ini benar-benar pandai membuat obat semacam itu. Tapi aku tetap sangat senang karena kamu begitu peduli padaku, imbuh Tang Tianer sambil tersenyum cerah. Zuan menjadi sedikit linglung saat melihat senyum manisnya, yang lebih menunjukkan ketulusan daripada sikap sopannya yang biasa. Namun, wanita ini benar-benar pandai berakting, dan apa yang dikatakannya biasanya setengah benar dan setengah bohong. Cukup sulit untuk mengatakan apakah apa yang dikatakannya nyata atau palsu. Apakah kamu bertemu dengan Golden Token Seven sekitar tanggal 6 bulan lalu? Zuan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Tidak bisakah kau bertanya tentang pria lain saat kita bersama? Suasananya sudah hancur sekarang, Tang Tianer menggerutu. Tetapi dia tetap menjawab, aku memang bertemu dengannya hari itu. Itu adalah hari ketika Pusat Kebebasan memberikan tanda terima kasih berupa uang kepadanya. Dia bisa memilih untuk tidak menerimanya, tetapi kami harus memberikannya. Setelah itu, dia menatapnya dengan gugup dan berkata, kau juga seorang pejabat pengadilan. Kau tidak di sini untuk menangkapku karena suap yang kita berikan, kan? Zuan terdiam. Ia menjawab, lihatlah bagaimana kakimu masih menjuntai ke depan dan ke belakang. Aku bahkan tidak melihat sedikit pun rasa gugup. Pembaruan teratas di NOVL.com. Ah, kamu sudah tahu maksudku. Sepertinya kemampuan aktingku memburuk akhir-akhir ini, kata Tang Tianer, terdengar sedikit tertekan. Zuan melanjutkan, apakah kamu mengunjungi Blackwater Pool setelahnya? Kolam air hitam. Tang Tianer menjawab dengan heran. Tempat itu berhantu, mengapa aku harus pergi ke sana? Kau tidak pergi ke sana? Tanya Zuan heran. Apa yang terjadi saat itu? Aku terlalu sibuk setiap hari, kemana aku punya waktu untuk pergi ke daerah terpencil seperti itu?
Tanya Tang Tianer sambil menatapnya dengan bingung. Aku bingung mengapa kau bertanya tentang itu padaku. Iklan oleh Pub Future. Zuan menatap lurus ke matanya, tetapi dia tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa pada hari Golden Token Seven meninggal, Anda muncul di Blackwater Pool, dan Andalah yang melemparkan mayatnya ke udara. Ekspresi Tang Tianer berubah. Dia menjawab, kau mencurigaiku. Zuan tidak mengatakan apa-apa. Dia segera memikirkan banyak hal. Apa yang sebenarnya terjadi? Roh kura-kura itu berkata bahwa seorang wanita melemparkan mayat itu ke dalam udara, lalu berkata, semakin cepat kamu ditemukan, semakin baik. Kemudian, pertanyaan Xiao Jianren menemukan bahwa Tang Tianer adalah wanita terakhir yang ditemui Golden Token Seven sebelum dia meninggal. Namun, mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak pernah ke Blackwater Pool? Apakah dia mengatakan itu hanya untuk lolos dari kejahatan? Melihat Zuan terdiam, Tang Tianer menyingkirkan senyumnya. Ekspresinya juga menjadi dingin ketika dia berkata, jika kamu percaya bahwa akulah yang menyakiti Golden Token Seven, kamu bisa menangkapku dan membawaku ke pengadilan. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja aku percaya padamu. Ingatlah fakta bahwa aku tidak menganggapmu sebagai pembunuhnya, bahkan jika memang kau adalah pembunuhnya, dengan tingkat persahabatan kita, tidak mungkin aku akan menangkapmu. Dia tidak seperti detektif Conan, yang agresif menghukum ketidakadilan, atau semacamnya. Tidak peduli seberapa kuat pembunuhnya, dan bahkan jika mereka tidak punya pilihan, orang itu akan tetap menghukum mereka sesuai hukum. Ekspresi Tang Tianer berubah dari sedih menjadi senang saat dia berkata, kakak Zhu yang terbaik. Lagi pula, aku tidak salah menilaimu. Zuan bangkit dan berkata, saya perlu pergi dan memastikan beberapa hal, jadi saya harus izin dulu. Kau akan pergi secepat ini? Tanya Tang Tianer, terdengar enggan. Apakah kamu akan berada di Komando Yi selama ini? Tanya Zuan. Tidak pasti. Terkadang, aku mengunjungi pusat kebebasan, di lain waktu. Saya kembali untuk mengurus beberapa urusan kelompok pedagang Zenyuan, kata Tang Tianer. Ia kemudian mengganti topik pembicaraan, menambahkan, tetapi kakak Zhu, mengingat kau berada di Komando Yi, aku tidak akan kembali ke Komando Pusat Awan untuk sementara waktu. Kau bisa datang dan menemuiku kapanpun kau mau. Aku akan selalu membuka pintumu. Zuan mengabaikan kalimat terakhirnya. Dia bahkan belum mengaturnya, namun dia bertindak seolah-olah dia memiliki banyak pengalaman. Tidak mengherankan dia adalah kupu-kupu sosial paling terkenal di tempat yang kacau seperti Pusat Kebebasan. Setelah melihatnya pergi, senyum Tang Tianer perlahan menghilang. Saat nyala lilin berkedip, tubuhnya akhirnya sepenuhnya menutupi kegelapan. Ketika Zuan meninggalkan Pusat Kebebasan, ia bergegas menuju kolam air hitam di pinggiran kota. Pada malam hari, airnya seperti tinta, tampak menyeramkan dan menakutkan. Zuan berteriak sambil dingin, keluar. Namun, bahkan setelah dia berteriak beberapa kali, tidak ada aktivitas apapun. Ekspresi Zuan berubah. Dia melompat ke dalam kolam, tetapi saat dia masuk lebih dalam, dia menemukan bahwa gua di dasar kolam sudah benar-benar kosong. Tidak ada jejak monster kura-kura yang tersisa. Dia mencari di seluruh gua, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Namun, akhirnya ia menemukan sederet kata-kata bengkok yang terukir di sebuah batu, bajingan matahari, kura-kura ini akan pergi. Ekspresi Zuan langsung berubah drastis. Sebelumnya, monster kura-kura itu berbicara dengan ekspresi serius yang mematikan, mengatakan bahwa butuh ratusan tahun untuk mengumpulkan sejumlah pertunjukan iman secara bertahap, dan monster itu tidak akan meninggalkan semua pekerjaannya begitu saja. Itulah mengapa dia mempercayainya. Dia tidak menyangka akan benar-benar tertipu oleh monster itu. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Ketika dia menyelidiki Blackwater Pool, lengan abu-abu pembalasan yang terjulur ke arahnya tidak membawa jejak keilahian, dan memiliki aura roh jahat dengan kebencian yang tak berujung. Kura-kura begitu pandai berbicara sehingga dia benar-benar tertipu.